selang beberapa lama setelah itu, saya tetap melakukan aktivitas saya seperti biasa. Saya tetap menulis, saya juga aktif di dalam kegiatan usaha saya bersama suami. Saya juga aktif menulis bersama teman-teman penulis, juga aktif mengkampanyekan kegiatan penulisan di Kaltim. Saya juga ngurusin anak seperti itu. Tapi tiba-tiba suatu saat ketika saya habis melahirkan si bungsu tahun 2011, saya sudah merasakan tubuh saya tidak nyaman. Saya juga merasakan sakit pinggang yang terus-menerus. Badan saya mudah lelah, saya juga susah tidur, berat badan turun drastis, mudah flu, batuk, dan segala macam. Waktu itu saya tidak pernah berpikir itu penyakit yang serius. Saya hanya kontrol biasa ke dokter, kemudian juga sama dokter pun, dokter yang menangani saya juga hanya memberikan obat yang biasa, kayak obat pereda rasa nyeri, kemudian obat flu, batuk, dan segala macam. Namun ternyata semakin lama kondisi saya semakin tidak menyenangkan, dalam arti kondisinya sakit pinggang itu terus menerus seperti itu. Padahal saya juga tetap harus menulis, saya juga melakukan banyak aktivitas, hingga suatu saat ketika saya pun menulis di depan komputer saya merasa sakit. Kemudian ketika saya mengurus anak juga pinggang itu rasanya luar biasa. Akhirnya saya mencoba juga, ada seorang teman menyarankan dan juga dari pihak keluarga saya untuk coba pijit saraf dan juga herbal seperti itu. Jadi saya juga merasakan bagaimana mencoba melakukan pengobatan alternatif selain medis saat itu ya. Ternyata proses itu luar biasa sakitnya, tidak banyak membantu, bahkan juga saya benar-benar kok semakinnya drop kondisinya. Nah setelah itu karena kondisi semakin drop, saya juga rasanya juga tidak sanggup untuk melakukan berbagai macam kegiatan aktivitas. Akhirnya kebetulan mama saya meminta saya untuk lebih memeriksakan diri ke dokter spesialis tulang waktu itu. Nah waktu itu yang menangani saya dokter spesialis tulang awalnya ya, terus ketika dicek dia minta ronsen, CT scan dan segala macam untuk tulang belakang saya. Ternyata tulang belakang saya udah bermasalah. Dia cukup kaget waktu itu, ada apa ini? Karena tulang belakang saya udah keropos gitu loh, tidak seperti usia saya termasuk usia yang masih produktif, tapi kenapa tulangnya sudah keropos? Akhirnya dilakukan berbagai macam pemeriksaan ulang, termasuk juga menanyakan riwayat penyakit yang sudah pernah saya alami dulu. Nah dari situ juga memang ada tumbuh benjolan kecil, sama seperti 2006 dulu. Akhirnya dari benjolan itu dibiopsi kembali. Nah disitulah baru ketahuan itu adalah kanker tiroid. Terus terang ya kaget banget saya tahu Yayu kanker. Pada saat Mbak Tri tervonis kanker, jujur kami keluarga besar tidak semua mengetahui pada saat Mbak Tri terkena kanker, tahunya sudah stadium yang tinggi. Dan memang dia tidak mengungkapkan hal itu kepada orang-orang yang dia kira juga di luar keluarganya. Tapi ternyata saya juga kaget waktu itu, malah saya yang dekat, temannya dekat itu justru saya yang dikasih tahu duluan sama Yayu. Jadi kasus pasien atas nama Triwayuni ini kasus pasien karena kanker tiroid yang kita jumpai, yang kita dapetin sudah stadium 4 atau stadium metastasis, di mana pasien datang itu sudah terjadi penyebaran daripada sel kanker tiroid itu ke tulang belakang. Pasien datang dengan nyeri di tulang belakang, pasien datang dengan kesulitan menggerakkan anggota tubuhnya, dan pasien datang dengan ada benjolan yang muncul lagi, artinya residif setelah penanganan kanker sebelumnya di daerah tiroid. Kembali kepada kita, kembali kepada keluarga, bagaimana kondisi ini adalah yang memang harus kita terima, dan semua yang dialami termasuk kami sebagai keluarga besar harus berjiwa besar dan mencari solusi terbaik. Kanker tiroid sampai sekarang itu belum diketahui pasti, tapi
Kanker tiroid itu biasa berkembang dari penyakit gondok yang lama, gondok yang menahun, gondok yang tidak mendapatkan terapi sebelumnya. Saya berpikir waktu itu, waduh, usia saya nggak akan lama ini karena kanker saya udah nyebar, kanker saya sudah masuk ke stadium lanjut, belum lagi saya juga harus rasa sakit yang luar biasa. Saya juga sempat berpikir, kenapa sih Tuhan ini, Allah ini ngasih saya ujian seperti ini, apakah saya terlalu banyak dosa, sehingga berbagai macam pikiran-pikiran itu akhirnya membuat saya tambah down, saya semakin berat, dan akhirnya saya bahkan tidak mau beraktivitas karena saya pikir mungkin saya hanya tinggal menunggu waktu, gundu dan segala macam. Saya sungguh mengapresiasi kekuatan